Kawasan wisata di Puncak Bogor dipastikan tidak menggelar perayaan malam pergantian tahun. Petugas akan bertindak tegas dengan memberi denda hingga pencabutan izin usaha. Razia protokol kesehatan digelar petugas gabungan di sejumlah tempat wisata yang disinyalir dijadikan tempat merayakan malam pergantian tahun. Petugas mendatangi hotel, restoran, serta tempat wisata alam terbuka yang di Tenggarai masih abaikan protokol kesehatan 3M. Sesuai peraturan Gubernur Jawa Barat, kegiatan perayaan pesta malam pergantian tahun dilarang guna mencegah penyebaran virus corona. Meski tetap dibolehkan beraktivitas, namun kegiatan operasional dibatasi hingga pukul 7 malam. Bagi pelanggar, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi denda hingga pencabutan izin usaha. Nanti juga pada saat malam tahun baru, jam 7 puncak dalam keadaan gelap. Ya, dipastikan semua sampai batas Cianjur, semua ya, resto, kafe, kemudian warung-warung semua jam 7 harus sudah tutup. Dan semua masyarakat diminta untuk kembali ke rumah, kemudian yang memang tinggal di hotel kembali ke hotel ya. Rencananya razia akan terus dilakukan menjelang malam pergantian tahun hingga awal bulan Januari 2021 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pendakwa AG mengabarkan bahwa dirinya positif COVID-19. Dalam sebuah video, AG mengabarkan kondisinya yang sedang diisolasi. Kiai Abdullah Gimnastiar atau yang akrab disapa Agim dinyatakan positif COVID-19. Melalui akun Instagramnya @aagim, dirinya positif corona berdasarkan hasil tes swab pada 28 Desember kemarin. Melalui akun Instagramnya, AA juga menyatakan saat ini tengah menjalani isolasi. Dirinya mengaku kondisi kesehatannya masih relatif baik meski dilanda batuk. Kendati demikian, suhu tubuhnya masih normal berada di angka 36,3 derajat Celcius. Alhamdulillah sesudah di swab kemarin di Dustira, ternyata hasilnya positif. Alhamdulillah berarti harus karantina. Ini sekarang masih bagus 98 dan ngecek dulu. Ini suhu masih bagus 36,3 alhamdulillah. Tidak ada sesak serta tidak merasa pusing berlebihan. Sosok Aagim merupakan orang yang termasuk ketat terhadap protokol kesehatan. Bahkan dalam sejumlah kesempatan, Aagim kerap mengajak masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Kementerian Kesehatan menggelar acara serah terima jabatan Menteri Kesehatan dari Terawan Agus Putranto kepada Budi Gunadi Sadikin. Seremoni digelar secara sederhana berlangsung sekitar 1 jam. Kementerian Kesehatan menggelar acara serah terima jabatan Menteri Kesehatan dari Terawan Agus Putranto kepada Budi Gunadi Sadikin. Dalam sambutannya, Terawan mengaku mendapat banyak pengalaman. Ia juga meminta maaf kepada seluruh staf apabila ada kejadian yang kurang berkenan. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Bila di dalam kedinasan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, baik itu sengaja maupun tidak sengaja dalam perkataan maupun perbuatan saya betul-betul mohon maaf lahir dan batin. Terawan telah menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan pasca tidak lagi menjabat sebagai menteri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi sebelumnya merupakan Wakil Menteri Negara BUMN. Ia lulusan ITB bidang fisika nuklir. Budi mulai merombak dan menyederhanakan sistem birokrasi di Kemenkes yang melantik seluruh jabatan eselon 3 dan 4. Pelantikan ini merupakan bentuk penyederhanaan birokrasi sebagai mandat Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan bantuan sosial tunai akan mulai disalurkan pada awal Januari 2021. Mensos meminta agar bansos tunai tersebut tidak digunakan untuk membeli rokok. Kemudian kita dengan PT POS akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4
Januari, kita berharap 1 minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia, tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda. Ini kami sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko dan ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi untuk pembelian rokok dan kami akan pantau. Kami akan pantau karena insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools, alat untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja. Jadi karena itu kita berharap sekali lagi karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jangan kemudian karena beli rokok dan kemudian menjadi sakit. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kementerian Perdagangan berkomitmen meningkatkan daya saing pasar rakyat. Salah satunya melalui program digitalisasi pasar rakyat. Hal itu dilakukan agar pasar rakyat dapat berkompetisi dengan pusat perbelanjaan modern serta mampu menjadi penggerak perekonomian daerah. Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU peningkatan daya saing dan penyediaan fasilitas ruang promosi melalui digitalisasi pasar rakyat dengan memanfaatkan aplikasi Tokopedia dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Syailendra dengan Direktur PT Tokopedia Leontinus Albaidison di Hotel Pullman Bandung. Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kemendak Frida Adiati dengan Vice President of Public Policy and Government Relation PT Tokopedia Asri Wahyuni yang disaksikan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, di saat pandemi pasar digital dirasakan sangat cocok. Selain lebih efisien dalam bertransaksi juga bisa meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Jadi memang salah satu yang kita lakukan itu adalah digitalisasi pasar. Ya. Nah ini kenapa penting? Karena sesuai dengan bagaimana kita mendisiplinkan protokol kesehatan. Misalnya contoh ya, contoh konkret nih, kalau kita transaksi di pasar kita menggunakan cash ya, itu mungkin ada potensi penularan COVID-19 melalui kontak fisik. Tapi dengan adanya misalnya contohnya cashless payment ya, kita melakukan pembayaran itu lewat barcode, kita scan ya, dan juga itu menggunakan kerjasama dengan BI, dengan KRIS ya, itu meminimalisir ya kontak fisik sehingga potensi penularan itu bisa lebih Kementerian Perdagangan terus mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi di tengah pandemi COVID-19 agar roda ekonomi tetap berputar, termasuk roda ekonomi pasar rakyat. Kementerian Perdagangan mendorong daerah untuk menerapkan digitalisasi pasar rakyat bekerja sama dengan pelaku perdagangan melalui sistem elektronik. Di masa pandemi COVID-19 dan pembatasan jumlah pengunjung ke pasar rakyat, belanja daring menjadi alternatif pilihan masyarakat dalam berbelanja. Di sisi lain, model bisnis ini juga menjadi cara pelaku usaha bertahan di tengah pandemi. Penjualan produk di media sosial dan portal niaga elektronik pada 2020 mencapai Rp446,75 triliun. Nilai ini meningkat 400% dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp124,9 triliun. Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Syailendra, MOU dan perjanjian kerjasama ini antara lain memfasilitasi pengembangan kapasitas serta penguatan UMKM termasuk di pasar rakyat. Tiga hal, pertama meningkatkan kapasitas dia, baik itu mengelola unit usahanya, kemudian meningkatkan kualitas produknya, itu kita fasilitasi. Sampai kalau diperlukan juga sertifikasi halal, sampai ke teman-teman UMKM itu bisa memasarkan produk. Untuk membantu masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini, dukungan Tokopedia untuk program digitalisasi pasar rakyat diharapkan dapat membantu lebih banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk beradaptasi demi menjaga usahanya tetap berjalan dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Tahun baru 2021. Mudah-mudahan kita lalui tahun 2020 yang penuh tantangan ini dengan sebuah harapan baru. 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik.
tidak saja bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih selalu menyertai kita. Dan kita berdoa agar bangsa kita dapat segera lewat dari pandemi COVID-19 dan kita bersama-sama kembali membangun bangsa ini menuju Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan sukses. Pemirsa, News Malam akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.